Bab 21, Satu Pukulan. Dalam sekejap, hari duel antara Yun Qingyan dan Lin Beihua pun tiba. Tianyu Plaza terletak di pusat kota Tianyu, area yang paling padat penduduknya. Di sekeliling alun-alun, terdapat gedung-gedung tinggi, sebagian besar berstruktur kayu, tetapi hampir semuanya setinggi 10 lantai atau lebih. Pada saat ini, lebih dari 100.000 orang berkumpul di alun-alun, mata mereka tertuju dengan penuh semangat ke arena yang baru didirikan di tengah. Tak lama lagi, arena ini akan menjadi tuan rumah pertarungan terakbar yang pernah disaksikan kota Tianyu dalam beberapa tahun terakhir. Hehe, menurutmu siapa yang akan memenangkan duel antara Yun Qingyan dan Lin Beihua? Banyak penonton yang penasaran berbisik satu sama lain. Tak perlu dikatakan lagi, Lin Beihua pasti menang. Jangan lupa, Lin Beihua saat ini adalah salah satu dari 3 jenius teratas di kota Tianyu. Sedangkan Yun Qingyan, meskipun pernah menjadi jenius nomor 1, ia menghabiskan 3 tahun di sarang bandit Gunung Langya. Lagi pula, Lin Beihua yang memulai duel ini. Jika dia tidak sepenuhnya yakin akan kemenangan, akankah keluarga Lin mempertaruhkan tambang besi perak hitam? Lihat, Lin Beihua ada di sini. Seru seseorang, dan seketika perhatian semua orang tertuju. Lin Beihua, berpakaian putih, memancarkan sikap yang luar biasa, berjalan di depan sekelompok orang. Di belakangnya diikuti rombongan orang, masing-masing dengan ekspresi tegas, jelas sebuah tim yang terdiri dari para ahli. Lin Beihua memang keturunan keluarga besar, auranya saja sudah melampaui apa yang bisa dicapai rekan-rekan lainnya. Bukan hanya Lin Beihua, bahkan anggota keluarga Lin lainnya penuh dengan aura yang mengesankan. Faktanya, dari tanda-tanda yang tampak ini, sudah jelas bahwa keluarga Lin yakin akan menang dalam duel ini. Diskusi di lokasi hanya terhenti sebentar ketika keluarga Yun tiba. Namun, tak lama kemudian, kerumunan itu kembali bersorak, keluarga Yun ada di sini, tapi anehnya, kenapa keempat tetua keluarga Yun tidak ada di sini? Dan Yun Qingyan sepertinya tidak ada di antara mereka. Hehe, keempat tetua agung keluarga Yun mungkin tahu bahwa Yun Qingyan pasti akan kalah, jadi mereka tidak mau repot-repot datang dan mempermalukan diri mereka sendiri. Perlu disebutkan bahwa berita tentang 4 tetua agung yang sedang ditangani telah ditekan oleh tetua agung, bahkan hanya sedikit orang dalam keluarga Yun yang tahu, apalagi orang luar. Soal Yun Qingyan yang tidak muncul, itu lebih mudah dijelaskan, dia takut, jadi dia mengirim kepala keluarga Yun untuk membatalkan duel. Batalkan duel, jangan konyol, apa menurutmu keluarga Lin akan setuju? Lagi pula, masalah ini sudah menyebar ke seluruh kota Tianyu. Jika Yun Qingyan benar-benar tidak muncul, dia tidak akan pernah bisa berdiri tegak di kota Tianyu lagi. Bukan hanya Yun Qingyan, bahkan keluarga Yun mungkin akan terjerumus dan reputasinya hancur. Tepat pada saat itu, anggota keluarga Lin tiba-tiba berjalan menuju keluarga Yun, Patriark Yun Han, kita bertemu lagi. Pembicaranya adalah Lin Chengyang, tetua agung keluarga Lin, dan ayah Lin Beihua. Lin Chengyang, bukankah patriarkmu datang? Yun Han mengerutkan kening. Hehe, kepala suku sedang sibuk dan tidak bisa datang, jadi dia mengirimku sebagai wakilnya. Lin Chengyang, yang hampir berusia 50 tahun, terkekeh dengan nada mengejek. Mata Yun Han berkilat tidak senang. Kepala keluarga Lin yang mengutus seorang tetua untuk berbicara dengannya jelas-jelas menunjukkan upaya untuk menegaskan superioritasnya atas Yun Han. Yun Yan, pergilah bernegosiasi dengan Lin Chengyang. Yun Han mendengus dingin, tiba-tiba memanggil seorang anggota tingkat tinggi biasa. Ia membalas budi. Yun Han, kau, Lin Chengyang sangat marah, kilatan ganas terpancar di matanya. Yun Han, jangan buang waktu. Patriark kita benar-benar sibuk dan tidak bisa pergi, tanpa niat mempermalukanmu. Juga, tolong tanda tangani kedua perjanjian ini sekarang. Kata Lin Chengyang, sedikit melunakkan sikapnya. Yun Han mengambilnya dan melihatnya. Itulah ketentuan taruhan duel antara Yun Qingyan dan Lin Beihua. Kedua dokumen tersebut memiliki konten yang identik, rangkap 2, dengan satu salinan untuk keluarga Yun dan satu untuk keluarga Lin. Makna umumnya adalah, jika Yun Qingyan memenangkan duel ini, ia akan menerima tambang besi perak hitam milik keluarga Lin. Jika Lin Beihua menang, ia akan menerima kebun herbal roh milik keluarga Yun. Sebagai kepala keluarga, Yun Han tentu saja menyadari tidak ada tipu daya dalam perjanjian ini. Namun, sebelum menandatangani, sedikit keraguan muncul di matanya. Dia tidak tahu mengapa, tetapi dia selalu merasa bahwa duel hari ini tidak akan berjalan semulus yang diharapkan. Aku pasti terlalu memikirkannya. Bahkan keempat tetua agung pun diurus oleh Yaner, 3 tewas, 1 lumpuh, apalagi Lin Beihua. Yun Han bergumam dalam hati, lalu menandatangani perjanjian itu. Hahaha, melihat Yun Han memberi isyarat, Lin Chengyang langsung tertawa terbahak-bahak. Yun Han, kami dengan senang hati menerima taman ramuan roh keluarga Yun. Begitukah? Masih belum diketahui siapa yang akan menerima siapa. Yun Han mendengus dingin. Hahaha, kalau begitu kita lihat saja nanti, tapi jangan menangis nanti.
Lin Cheng yang mencibir, lalu berbalik dan pergi. Dalam sekejap mata, setengah jam telah berlalu sejak Yun Han menandatangani perjanjian. Sialan, setengah jam sudah berlalu, Yun Qingyan pasti tidak akan muncul, kan? Para penonton yang sudah tidak sabar menantikan duel itu mulai menunjukkan rasa tidak sabar. Entahlah, tapi, keluarga Yun dan Lin sudah menandatangani perjanjian taruhan. Kalau Yun Qingyan tidak datang, kita anggap kalah dan menyerah. Lin Beihua, yang sudah berada di arena 10 menit yang lalu, juga menunjukkan sedikit ketidaksabaran. Patriark Yun Han, di mana Yun Qingyan? Dia tidak akan takut dan tidak berani datang, seperti yang dikatakan semua orang, kan? Kaulah yang ketakutan setengah mati. Tuan muda kita pasti terlambat, dia akan segera datang. Balas seseorang dari keluarga Yun, tetapi sikap mereka tampak kurang percaya diri. Menunggu sedikit lebih lama, lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Kalau Yun Qingyan tidak muncul sampai malam, apa kau berharap kami menunggu bersamanya sampai saat itu? Konyol, seseorang dari keluarga Lin langsung mendengus dingin. Kita tunggu paling lama setengah jam. Kalau Yun Qingyan masih belum datang, dia dianggap kalah dan menyerah. Lin Cheng yang mendengus dingin, suaranya yang diperkuat oleh energi spiritual menyebar ke seluruh plaza Tianyu. Patriark, apa yang harus kita lakukan? Jika tuan muda tidak segera datang, situasinya akan buruk. Para anggota keluarga Yun menatap Yun Han dengan cemas. Mereka sudah tidak percaya lagi pada Yun Qingyan, dan sekarang Yun Qingyan tidak muncul, hati mereka pun menjadi semakin gelisah. Maaf, Paman, saya terlambat. Tepat saat itu, sebuah suara yang memukau terdengar. Di tengah kerumunan, seorang pemuda mengenakan jubah merah panjang muncul. Auranya sama sekali tidak berlebihan, namun banyak ahli senior yang memandangnya sedikit mengernyit. Mereka mendapati pemuda ini bagaikan bintang di malam hari, memberi mereka perasaan yang tak terpahami. Yun Qingyan, ini Yun Qingyan. Penampilannya tidak banyak berubah dibandingkan 3 tahun lalu. Hahaha, Yun Qingyan sudah datang. Akhirnya kita punya tontonan bagus. Tepat sekali. Sebagai mantan orang nomor 1 di kota Tianyu, meskipun Yun Qingyan tidak sehebat Lin Beihua, mungkin tidak masalah baginya untuk bertukar puluhan atau bahkan ratusan jurus dengan Lin Beihua. Perhatian semua orang tampaknya terpusat pada Yun Qingyan, dengan sedikit yang memperhatikan pemuda dengan lengan terputus mengikuti di belakangnya. Tidak seorang pun tahu mengapa Yun Qingyan begitu terlambat, itu karena setelah kembali dari Taman Ramuan Roh di Pegunungan Loyun, dia kembali ke keluarga untuk melakukan 2 hal. Salah satunya adalah berhasil memulihkan lautan spiritual Yun Xuan dengan 3 pil pemulihan roh. Yaner, Xuaner, Paman Yun Han bergegas menghampiri mereka berdua. Tiba-tiba, matanya terbelalak. Sebagai ayah Yun Xuan, ia langsung merasakan perubahan pada Yun Xuan. Xuaner, lautan spiritualmu sudah pulih. Mata Yun Han dipenuhi rasa tidak percaya. Yun Xuan mengangguk, masih dengan kegembiraan yang tersisa di matanya, itu saudara Yan yang menyembuhkanku. Yun Xuan belum memberitahu Yun Han satu hal lagi, Yun Qingyan juga telah berjanji padanya bahwa dia akan membantunya menumbuhkan kembali lengannya yang terputus dalam waktu paling lama setengah tahun. Kakak, Paman, aku naik dulu. Yun Qingyan melirik mereka berdua, lalu melangkah menuju arena di tengah alun-alun. Sesaat kemudian, Yun Qingyan telah tiba di arena. Akhirnya kau datang. Lin Beihua menatap Yun Qingyan, menjilati lidahnya, matanya dipenuhi niat membunuh yang tak terselubung. Membunuh mantan jenius nomor 1 kota Tianyu, sungguh sesuatu yang dinantikan. Begitukah? Yun Qingyan tidak marah, tetapi menatap Lin Beihua dengan tenang. Aku tidak akan mengatakan omong kosong yang tidak perlu. Semua yang kau lakukan pada saudaraku, aku, Yun Qingyan, akan membalasnya dengan bunga hari ini. Saat suara Yun Qingyan melemah, dia tiba-tiba bergerak. Dengan menggunakan teknik gerakan 100 transformasi milik monyet roh, sosoknya langsung berubah menjadi bayangan, seolah-olah tidak butuh waktu, dan dia sudah tiba di depan Lin Beihua. Tinju runtuhnya gunung. Yun Qingyan melepaskan pukulan berat. Trik kecil. Lin Beihua mendengus dengan nada menghina, lalu mengangkat tinjunya untuk menangkis. Ledakan. Begitu 2 pukulan berat itu bersentuhan, suara benturan keras segera terdengar, menyebar ke seluruh alun-alun pada detik berikutnya. Bagaimana mungkin? Kerumunan itu tiba-tiba melebarkan mata mereka benar-benar melihat tubuh Lin Beihua terpental. Bab 22, Perubahan berturut-turut. Bagaimana itu mungkin? Saat Lin Beihua terhempas, lebih dari 10.000 orang di seluruh alun-alun terbelalak lebar. Hanya Yun Han dan Yun Xuan yang tampak tidak terkejut. Bahkan tetua agung pun tidak sebanding dengan saudara Yan, jadi apa Lin Beihua? Keluarga Lin mengira mereka telah menyudutkan kita, tetapi mereka tidak tahu bahwa saudara Yan bahkan tidak menaruh perhatian pada Lin Beihua. Saudara Yan adalah jenius nomor 1 kota Tianyu sebelum dia menghilang, dan dia akan tetap menjadi jenius nomor 1 kota Tianyu setelah dia kembali. Yun Xuan mendengus pelan, dan banyak orang dari keluarga Yun di dekatnya mendengarnya.
Mereka semua membelalak tak percaya, apa? Bahkan Tetua Agung pun tak sebanding dengan Tuan Muda. Penatua Agung adalah ahli terkenal di alam bintang tingkat ke-9. Jika dia saja tidak sebanding dengan Tuan Muda, maka Lin Beihua, yang berada di alam bintang tingkat ke-8, pasti akan kalah. Tidak heran Lin Beihua terlempar hanya dengan satu pukulan. Hehe, kali ini, keluarga Lin akan kehilangan istri dan prajurit mereka. Bukan hanya tambang besi perak hitam yang akan hilang dari kita, tapi nyawa Lin Beihua pun mungkin tak tertolong. Wajah anggota keluarga Lin sangat muram, tetapi segera, seringai dingin muncul di wajah mereka. Kekuatan Yun Qingyan memang mengejutkan mereka, tetapi mereka telah mempersiapkan diri sepenuhnya untuk duel ini. Yun Qingyan, aku tidak menyangka kau akan bersembunyi begitu dalam, kau bahkan membodohiku. Lin Beihua menahan rasa sakit yang tajam dari lengannya, menatap Yun Qingyan dengan ekspresi yang sangat muram. Namun, apakah menurutmu ini saja sudah cukup untuk mengalahkanku? Lin Beihua mencibir, lalu tiba-tiba menyerang Yun Qingyan. Jarak keduanya lebih dari 50 meter. Ketika Lin Beihua sudah setengah jalan, ia tiba-tiba mencabut pedang panjang yang tergantung di pinggangnya dengan suara benturan. Seketika, cahaya putih memancar keluar, dan mereka yang berada di dekat arena segera merasakan dingin yang menusuk tulang. Pedang itu, seseorang berseru, matanya tertuju pada pedang panjang di tangan Lin Beihua. Itu artefak sihir tingkat rendah tingkat raja. Ya Tuhan, kalau aku tidak salah, itu pasti pedang Frost Ungu tingkat rendah kelas raja. Bukankah pedang Frost Ungu adalah pedang pribadi kepala keluarga Lin? Bagaimana bisa pedang itu berakhir di tangan Lin Beihua? Keluarga Lin tidak akan meminjamkan pedang kepala keluarga mereka kepada Lin Beihua hanya untuk pertarungan ini, kan? Cek, harus kuakui, keluarga Lin benar-benar tak tahu malu. Dengan pedang Frost Ungu di tangan, Yun Qingyan pasti akan kalah kali ini. Anggota keluarga Yun, yang awalnya mengira kemenangan sudah di depan mata, semuanya tampak tidak senang setelah melihat pedang Frost Ungu. Mereka semua mengutuk keluarga Lin karena tidak tahu malu dan tercela. Patriark, apa yang harus kita lakukan? Lin Beihua memiliki pedang Frost Ungu, Tuan Muda mungkin. Patriark, keluarga Lin benar-benar tidak tahu malu, kita harus menghentikan pertarungan ini, kalau tidak, bukan hanya kebun herbal spiritual yang akan hilang, tetapi bahkan keselamatan Tuan Muda pun mungkin. Semua anggota keluarga Yun memandang Patriark Yun Han. Namun, sebelum Yun Han sempat menjawab, seluruh anggota keluarga Lin tiba-tiba mengepung mereka, terutama Lin Chengyang, yang menatap Yun Han dengan tatapan mengancam. Matanya seolah berkata, jika kau ingin menghentikannya, kau harus melewatiku terlebih dahulu. Lin Chengyang, apa keluarga Linmu begitu tak tahu malu? Perkelahian antara dua junior, dan kau bahkan mengeluarkan artefak sihir tingkat rendah tingkat raja. Yun Han menatap Lin Chengyang dengan ekspresi geram. Tak tahu malu. Yun Han, sebagai seorang patriark, tolong jaga nada bicaramu. Pertarungan ini tidak menetapkan bahwa artefak sihir tingkat raja tidak boleh digunakan. Lin Chengyang balas mencibir. Wus wus wus. Pedang panjang itu bersiul di udara. Dalam sekejap, Lin Beihua sudah menerjang Yun Qingyan. Untuk memaksaku menggunakan pedang Frost Ungu, kau bisa mati tanpa penyesalan. Begitu suara Lin Beihua jatuh, pedang Frost Ungu telah menebas. Bersamaan dengan itu, terpancar energi pedang yang membekukan. Para pendekar biasa, menghadapi energi pedang yang membekukan, bahkan tak terpikirkan untuk melawan. Namun, tepat ketika pedang Frost Ungu hendak menebas Yun Qingyan, sosok Yun Qingyan menghilang. Karena menghilang terlalu cepat, hanya sedikit orang di tempat kejadian yang berhasil menangkap momen ini. Boom! Pedang Frost Ungu meleset dari sasarannya, menghantam tanah, mengepulkan asap tebal. Retakan seperti jaring laba-laba muncul di lantai arena, menyebar dengan cepat ke segala arah. Apakah ini kekuatan artefak sihir tingkat raja? Banyak orang terbelalak. Bagi mereka, artefak sihir tingkat raja hanyalah rumor. Kenyataannya, mereka bahkan mungkin tidak akan pernah melihatnya seumur hidup. Tepat ketika semua orang mengira Yun Qingyan dalam bahaya besar, dengusan dingin Lin Beihua tiba-tiba terdengar, Yun Qingyan, aku tidak menyangka kau begitu pandai menghindar. Namun, kau berhasil menghindari pedang ini, bisakah kau menghindari pedang berikutnya? Apa yang terjadi? Mungkinkah Yun Qingyan belum mati? Mata banyak orang menunjukkan keterkejutan. Setelah asap menghilang, sosok Yun Qingyan muncul kembali di hadapan semua orang. Yun Qingyan masih mengenakan jubah merahnya, rambutnya tergerai sampai ke pinggang, tidak ada sehelai pun yang keluar dari tempatnya. Sarung pedang berpola misterius di punggungnya bersinar terang di bawah sinar matahari. Apa aku berhalusinasi? Seseorang tiba-tiba bergumam. Untuk sesaat, ia seperti melihat getaran pada sarung pedang kosong di punggung Yun Qingyan. Kali ini, aku akan memastikan kau tidak punya tempat untuk bersembunyi. Lin Beihua menyerang Yun Qingyan lagi, pedang es ungu terus berayun. Tubuh pedang itu masih jauh dari Yun Qingyan, tetapi energi pedang es telah menyapu.
Yun Qingyan menggunakan jurus-jurus 100 transformasi monyet roh, berubah menjadi hantu untuk menghindari serangan Ki Pedang Es. Meskipun ia berhasil menghindari Ki Pedang Es, Lin Beihua semakin dekat dengannya. Begitu bila pedang es ungu mendekat, Yun Qingyan tidak akan mudah menghindarinya. Yun Xingyan mundur. Hehe, kalau dia tidak mundur, apa dia berani maju? Tapi, kalau dia terus mundur seperti ini, lama-kelamaan dia nggak akan punya tempat tujuan lagi. Lagi pula, arena ini cuma segitu besarnya, dia nggak mungkin bisa mundur dari panggung. Benar saja, setengah menit kemudian, Yun Qingyan terpaksa berada di tepi arena, tidak ada jalan lagi untuk mundur. Zantian, apakah kamu sudah cukup menyerapnya? Bibir Yun Qingyan bergerak sedikit, suaranya sangat lemah, seolah-olah dia berbicara pada dirinya sendiri. Bas, fluktuasi samar muncul di punggung Yun Qingyan. Belum, Yun Qingyan mengerutkan kening. Meskipun sebelumnya ia menghindari Ki Pedang Dingin, ia sebenarnya menggunakan sarung pedang Zantian untuk menyerapnya. Selama pertarungannya dengan roh kekacauan di lorong spasial, dia tidak hanya terluka parah, tetapi bahkan pedang ilahi Zantian dan sarung pedang Zantian mengalami kerusakan yang cukup parah. Bagi mereka, penyembuhan bukan tentang meminum pil, melainkan melahap artefak magis lainnya. Meskipun pedang Frost ungu di tangan Lin Beihua hanyalah artefak magis tingkat rendah tingkat raja, tetap saja itu adalah artefak magis, dan bagi sarung pedang Zantian, itu sangat membantu memulihkan kekuatannya. Ini terlalu lambat, aku akan mengubah metodeku, kata Yun Qingyan lembut. Hahaha, Yun Qingyan, kali ini, mari kita lihat bagaimana kau menghindar. Melihat Yun Qingyan terdesak ke tepi arena, Lin Beihua tertawa terbahak-bahak, dan pedang Frost ungu menembusnya seperti bambu. Dodge, apa kau pantas mendapatkannya? Yun Qingyan menyipitkan matanya. Tiba-tiba ia berhadapan langsung dengan Lin Beihua. Ya Tuhan, apakah Yun Qingyan gila? Menghadapi pedang Frost ungu secara langsung, tindakan Yun Qingyan tidak berbeda dengan mencari kematian. Dia sudah tamat, kata seseorang. Saat ini, Yun Qingyan sudah memasuki jangkauan serangan pedang Frost ungu. Namun tak lama kemudian, orang-orang yang menonton itu membelalakan mata mereka. Pedang Frost ungu telah diambil. Apa ini? Apa aku salah lihat? Pedang Frost ungu di tangan Lin Beihua sudah diambil. Alun-alun yang riuh itu langsung menjadi sunyi, keheningan yang mematikan, seakan-akan napas dan detak jantung pun terhenti saat itu juga. Yun Qingyan mengayunkan pedang Frost ungu yang direnggutnya dengan kuat, dan ki pedang beku setebal hampir setengah meter melesat keluar. Dengan suara keras, sebuah lubang sedalam lebih dari 10 meter muncul di lantai arena. Pedang Frost ungu di tangan Lin Beihua bahkan tidak melepaskan 1/10 dari kekuatannya, tetapi Yun Qingyan, dengan ayunan biasa, melepaskan 100% kekuatannya. Pedang itu sendiri bukanlah pedang yang bagus, dan di tanganmu, pedang itu bahkan lebih buruk daripada besi tua. Yun Qingyan memegang pedang panjang itu, jubah merahnya berkibar tanpa angin. Punggungnya memberi orang perasaan seperti dewa pedang yang tak tertandingi dengan keanggunan yang tak tertandingi. Yun Qingyan, kau, Lin Beihua menatap Yun Qingyan, matanya dipenuhi ketakutan. Ini adalah kedua kalinya dia menunjukkan rasa takutnya kepada Yun Qingyan. Pertama kali terjadi 3 tahun lalu, saat Yun Qingyan melukai Lin Wei dengan parah hanya dengan satu gerakan. Saat itu, Yun Qingyan masih jenius nomor 1 di kota Tianyu, sementara Lin Wei adalah jenius peringkat kedua. Namun, jenius peringkat kedua ini terluka parah oleh Yun Qingyan hanya dengan satu gerakan. Sialan, perasaan 3 tahun lalu itu kembali. Lin Beihua berteriak malu. Perasaan itu merujuk pada saat menghadapi Yun Qingyan, hanya merasa takut, hanya bisa mengaguminya. Huaer, jangan, tepat pada saat itu, Lin Chengyang, di bawah arena, tampaknya telah mengantisipasi apa yang akan dilakukan Lin Beihua dan berteriak dengan perubahan ekspresi yang drastis. Jangan apa? Banyak orang menatap Lin Chengyang yang tiba-tiba gelisah dengan ekspresi bingung. Cepat lihat, Lin Beihua mengeluarkan pil. Kerumunan itu langsung berbalik kembali ke arena, hanya untuk melihat Lin Beihua mengeluarkan pil berwarna darah dari pelukannya. Mereka yang berada di dekat arena langsung mencium bau darah menyengat yang keluar dari pil tersebut. Demi kehormatan keluarga, Lin Beihua di arena menatap Lin Chengyang di bawah, memperlihatkan senyum sedih, ayah, tolong jaga dirimu. Begitu suara Lin Beihua jatuh, dia menelan pil yang mengeluarkan bau darah yang menyengat. Aku memang sombong, atau lebih tepatnya, seharusnya aku tidak bersikap sombong padamu. Kau tetaplah dirimu, tetaplah Yun Qingyan yang tak seorang pun di seluruh kota Tianyu pantas bersikap sombong di hadapannya. Lin Beihua menatap Yun Qingyan, raut wajahnya tidak garang, juga tidak dingin, melainkan tenang tak seperti biasanya. Namun, tidak seperti ekspresinya yang tenang, aura di tubuhnya meningkat dengan cepat. Bab 23, Kematian Tanpa Rasa Sakit. Aura Lin Beihua melonjak, dan dalam waktu kurang dari 10 detik, kultivasinya telah menembus tahap ke-9 alam bintang, dan peningkatannya belum berhenti, ia masih meroket dengan kecepatan kualitatif.
Setengah menit kemudian, kultivasi Lin Beihua berhenti pada tahap pertama alam bulan. Matanya merah padam, urat-uratnya menonjol, dan keganasan yang luar biasa terpancar darinya. Mereka yang berada di dekat arena langsung mencium aroma darah yang memuakkan dari tubuhnya. Ini adalah obat terlarang, pil Bloodbath. Semua orang yang mengenali pil yang diminum Lin Beihua tersentak. Meskipun pil Bloodbath adalah obat terlarang, pil itu adalah obat terlarang tingkat raja tingkat rendah. Harga satu pil Bloodbath lebih dari 1 juta tael perak, setara dengan pendapatan tahunan tambang besi perak hitam klan Lin. Pengguna dapat mencapai tingkat kultivasi 2 tingkat lebih tinggi dari tingkat kultivasinya sendiri dalam waktu singkat. Klan Lin benar-benar murah hati, bahkan mengeluarkan pil Bloodbath. Awalnya aku mengira duel ini akan menjadi kemenangan kuda hitam bagi Yun Qingyan, tapi sekarang sepertinya timbangan kemenangan telah berpihak pada Lin Beihua. Namun, pil Bloodbath adalah obat terlarang, dengan efek samping yang parah. Paling banter, kultivasi seseorang hancur total, paling parah, seseorang menjadi lumpuh dan hanya bisa menghabiskan sisa hidupnya di tempat tidur. Wajah semua orang di klan Yun berubah drastis, mereka juga mengenali pil Bloodbath. Ketua klan, apa yang harus kita lakukan sekarang? Setelah meminum pil Bloodbath, Lin Beihua untuk sementara dapat mencapai tingkat kultivasi 2 tingkat lebih tinggi darinya. Lin Beihua saat ini setara dengan seorang master tingkat pertama alam bulan. Klan Lin benar-benar tak tahu malu. Dulu, mereka menggunakan pedang Frost ungu tingkat raja tingkat rendah, dan sekarang mereka bahkan mengeluarkan pil Bloodbath tingkat raja tingkat rendah. Pemimpin klan, duel ini harus dihentikan. Semua orang di klan Yun memandang pemimpin klan, berkata bahwa hanya dengan satu kata dari Yun Han, mereka semua akan bergegas ke arena untuk menghentikan duel. Yun Han juga tampak khawatir saat ini, tetapi dia menoleh ke Yun Xuan, "Xuaner, bagaimana menurutmu?" Yun Xuan menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Ayah, mohon bersabar. Sebelum ikut duel, saudara Yan berpesan agar saya tidak berhenti bertarung, apapun yang terjadi." Apakah Yaner tuan muda benar-benar mengatakan itu? Yun Han dan semua orang di klan Yun memandang Yun Xuan. Ya, Yun Xuan mengangguk, menyatakan dengan jujur. "Ayah, dan semua tetua, mohon percayalah kepada saudara Yan. Kalian mungkin tidak percaya ketika saya mengatakan ini, tetapi saudara Yan yang sekarang bukan lagi saudara Yan yang 3 tahun lalu. Dia sekarang bahkan lebih mengerikan dan menantang surga daripada 3 tahun yang lalu. Saya bahkan merasa bahwa tidak ada apapun di dunia ini yang tidak dapat dicapai oleh saudara Yan." Yun Xuan mengucapkan kalimat panjang dalam satu tarikan napas. "Kita tunggu saja," kata Yun Han setelah beberapa detik terdiam. Meskipun klan Lin yakin akan kemenangan, mereka tidak merasakan kegembiraan apapun saat ini. Alasannya sederhana, harga kemenangan ini terlalu besar, sebuah strategi untuk melukai musuh 1000 kali sambil melukai diri sendiri 800 kali. Lin Chengyang bahkan berdoa dalam hatinya agar setelah pertempuran ini, Lin Beihua hanya akan kehilangan kultivasinya dan tidak lumpuh seumur hidup. Ini semua salah Yun Qingyan. Kalau saja dia mati dengan patuh, Hua Er tidak akan dipaksa minum pil Bloodbath. Kebencian yang mendalam muncul di mata Lin Chengyang, dan auranya menjadi sangat suram. "Dan klan Yun, suatu hari nanti, aku sendiri yang akan memimpin tim untuk menghabisi kalian semua." Untuk taruhan ini, Lin Chengyang awalnya hanya menyiapkan pedang es ungu untuk Lin Beihua. Menurutnya, pedang es ungu saja sudah cukup untuk menghancurkan Yun Qingyan. Namun, Lin Beihua, sebagai jaminan tambahan, telah meminta pil Bloodbath lainnya kepada pemimpin klan. Sekarang tampaknya jika Lin Beihua sendiri tidak sepenuhnya siap, klan Lin akan mengalami kemunduran besar dalam taruhan ini. Tambang besi perak hitam, sebagai industri urat nadi klan Lin, sangat penting bagi kelangsungan warisan klan Lin. Jika mereka kalah, dalam 10 tahun, klan Lin akan tersingkir dari jajaran 3 kekuatan utama kota Tianyu. Dengan pengetahuan Yun Qingyan, bagaimana mungkin dia tidak mengenali bahwa pil yang diminum Lin Beihua adalah pil Bloodbath? Seketika, secerca kekaguman muncul di tatapannya saat ia menatap Lin Beihua. "Meskipun kau agak tak tahu malu, kau hampir tak bisa dianggap sebagai orang yang berani dan bertanggung jawab." Sebagai atasan, Yun Qingyan sangat mengagumi mereka yang rela berkorban demi kebaikan bersama. Tak diragukan lagi, ucapan Lin Beihua, demi kehormatan keluarga, menyentuh hati Yun Qingyan. Baik itu keluarga maupun bangsa, ada sebagian orang yang menikmati kehidupan glamor, namun di belakang mereka ada orang lain yang diam-diam menyumbang atau bahkan mengorbankan nyawa. Dari sudut pandang klan Lin, Lin Beihua adalah tipe orang yang rela mengorbankan dirinya demi keluarga. Yun Qingyan menatap Lin Beihua dan berkata dengan serius, "Jika kau tidak melumpuhkan lautan spiritual saudaraku, aku pasti sudah mengampuni nyawamu." "Tentu saja, mengampuni nyawamu mustahil, tetapi sebagai tanda terima kasihku padamu, aku akan membiarkanmu mati tanpa rasa sakit." Yun Qingyan tidak menyembunyikan suaranya, dan banyak orang di sekitar arena mendengar kata-kata ini.
Reaksi pertama mereka adalah kaget, mereka tidak percaya Yun Qingyan akan mengucapkan kata-kata sombong seperti itu. Perlu diketahui, saat ini, Lin Beihua memiliki kekuatan tempur seorang ahli alam bulan tingkat pertama. Bukankah Yun Qingyan terlalu sombong? Dengan mengatakan hal seperti itu, bukankah dia takut mengambil risiko? Sebenarnya, tidak apa-apa kalau anak muda sombong, tapi kalau sombong padahal jelas-jelas tahu kalau tidak sebanding, itu menyebalkan. Kurasa dia ketakutan setengah mati oleh Lin Beihua, makanya sekarang dia bicara omong kosong dan berbohong. Lin Beihua memang tak tahu malu, pertama menggunakan pedang Frost Ungu, dan sekarang meminum obat terlarang seperti pil Bloodbath. Namun, dibandingkan dengan ketidaktahuan Lin Beihua, semua orang lebih muak dengan kesombongan Yun Qingyan. Biarkan aku mati tanpa rasa sakit. Hahaha. Lin Beihua tertegun sejenak ketika mendengar ini, lalu tertawa terbahak-bahak. Aku tidak tahu apa tujuanmu mengatakan itu, apakah itu kesombongan atau cara berbelit-belit untuk memintaku agar tidak menyiksamu. Jika yang terakhir, aku khawatir kau akan kecewa. Kau memaksaku minum pil Bloodbath, jika aku tidak menyiksamu sampai mati, bukankah aku akan mengecewakan diriku sendiri? Energi spiritual yang tak terhitung jumlahnya berputar di sekitar Lin Beihua, berderak seperti kilatan cahaya listrik yang tak terhitung jumlahnya. Tiba-tiba, sosok Lin Beihua melesat keluar. Udara langsung terkikis menjadi naga berapi, momentumnya bagaikan pelangi, seluas gunung. Yun Qingyan tetap tak bergerak, seolah-olah ia ketakutan setengah mati, berdiri diam tanpa bergerak. Namun, jika ada yang jeli, mereka akan menyadari bahwa tidak ada rasa takut di mata Yun Qingyan, sebaliknya, ada cahaya yang dalam yang menembus segalanya. Serangan Lin Beihua memang dapat menyaingi seorang seniman bela diri alam bulan tingkat pertama, tetapi itu hanyalah seorang saingan, itu masih kurang lebih 30% dari kekuatan sejati seorang ahli alam bulan tingkat pertama. Terlebih lagi, tidak seperti ahli alam bulan tingkat pertama sejati, Lin Beihua saat ini menggunakan kekuatan kasar, paling banyak mengendalikan kurang dari 60% energi spiritualnya. Untuk serangan seperti itu, Yun Qingyan hanya perlu sekejap mata untuk menghindar. Namun, Yun Qingyan tidak akan menghindar. Pertama, ia tidak perlu menghindar, dan kedua, ia harus memenuhi janjinya. Dia telah berkata akan membiarkan Lin Beihua mati tanpa rasa sakit, dan dia pasti akan membiarkan Lin Beihua mati tanpa rasa sakit. Wus, wus, wus. Suara siulan terdengar dari pedang Frost Ungu di tangan Yun Qingyan. Yun Qingyan langsung mengangkat pedang Frost Ungu dan mengayunkannya ke arah Lin Beihua. Suara mendesing. Pedang Ki Es setebal 2 meter melesat keluar. Seketika, suhu seluruh arena anjlok hingga mencapai titik beku di bawah pengaruh Ki Pedang Es. Tak hanya itu, cahaya putih masif yang dipancarkan Ki Pedang Es juga membutakan lebih dari 90% orang di alun-alun, membuat mereka tak bisa membuka mata. Ledakan, raungan yang memekakan telinga, bergema di seluruh langit dan bumi, kedengaran seperti badai kering yang tak terhitung jumlahnya meledak secara bersamaan pada suatu malam hujan di musim panas, membuat semua orang menutup telinga mereka. Asap tebal langsung menutupi seluruh arena. Pada saat ini, pupil semua orang melebar, menatap tajam ke arena yang tertutup asap. Tak ada suara napas, tak ada suara detak jantung, bahkan angin pun seakan berhenti saat itu. Apakah keributan tadi dibuat oleh Yun Qingyan? Butuh beberapa saat sebelum seseorang perlahan pulih, tetapi wajahnya masih menunjukkan keterkejutan yang dalam. Ya, Yun Qingyan menciptakannya menggunakan pedang Frost Ungu, orang lain yang telah pulih menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Wus, wus, wus." Tepat saat itu, embusan angin kencang bertiup, langsung menghamburkan asap di atas arena. Seketika, tanah retak yang rapat dan menyerupai jaring laba-laba tersingkap di hadapan semua orang. Seluruh arena hancur berkeping-keping, seperti vas raksasa yang pecah, atau permukaan es raksasa yang retak. Yun Qingyan masih mengenakan jubah merahnya, memegang pedang dengan satu tangan dan tangan lainnya di belakang punggung, tatapannya tenang dan mendalam. Sedangkan Lin Beihua, tak ada jejaknya di seluruh arena, bahkan auranya pun lenyap tanpa jejak. Di mana Lin Beihua? Kalaupun dia mati, pasti ada mayatnya, kan? Seseorang mengamati seluruh arena dengan matanya, tetapi tidak menemukan sosok Lin Beihua. Bukan hanya mayatnya yang hilang, bahkan auranya pun hilang. Astaga, siapa yang bisa memberitahuku kemana Lin Beihua pergi? Dia sudah mati, kata seseorang dengan ekspresi serius. Lebih tepatnya, dia tidak hanya mati, dia bahkan tidak meninggalkan mayat utuh. Akhirnya aku mengerti apa yang dimaksud Yun Qingyan dengan membiarkanmu mati tanpa rasa sakit. Cara kematian apapun sedikit banyak akan menyebabkan cedera pada tubuh, dan cedera datang bersamaan dengan rasa sakit. Tapi bagaimana jika seluruh orang itu lenyap? Bukankah itu berarti tidak ada rasa sakit sama sekali? Seseorang yang lambat menyadari tiba-tiba berkata, apakah itu berarti Yun Qingyan memenangkan taruhan ini?
Yun Qingyan mengalahkan Lin Beihua, yang kultivasinya telah meroket ke tahap pertama alam bulan setelah meminum obat terlarang. Ya, Yun Qingyan menang, dan bukan hanya menang, tapi menang sepenuhnya. Alun-alun yang luas itu langsung menjadi sunyi. Bab 24, membeli sampah dengan uang. Apakah Hua-Hua benar-benar mati? Lin Chengyang menatap arena yang penuh luka, matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Ah, Yun Qingyan, dasar bocah nakal, aku akan membuatmu membayar. Lin Chengyang tiba-tiba meraung lagi, melompat dan terbang menuju arena. Ini duel sampai mati, memangnya kenapa kalau Lin Beihua mati? Yun Qingyan menoleh sedikit, menatap Lin Chengyang yang mendekat dengan cepat. Tak hanya tak ada rasa takut di matanya, tapi sedikit niat membunuh pun muncul. Tentu saja, aku akan membuatmu membayar dengan nyawamu. Niat membunuh Lin Chengyang sepenuhnya terungkap, dan dalam waktu kurang dari beberapa detik, dia sudah melompat ke arena. Tetua Agung, harap tenang. Tepat saat Lin Chengyang hendak bergerak, sebuah suara dari anggota keluarga Lin tingkat tinggi terdengar, dan segera, dia juga melompat ke arena. Tetua Agung, mungkin agak menyedihkan mengatakan ini, tapi harus kukatakan padamu, kau bukan tandingan Yun Qingyan. Anggota tingkat tinggi itu tahu Tetua Agung sedang marah, tapi tetap menarik napas dalam-dalam dan berkata. Mendengar ini, Lin Chengyang langsung kehilangan semangat. Dia baru saja menyaksikan sendiri kekuatan Yun Qingyan. Apakah dia bisa menandingi Yun Qingyan? Jawabannya jelas tidak. Tetua Agung, Tuan Muda Beihua telah berkorban demi keluarga, dan keluarga akan selalu mengingatnya. Sekarang, terimalah belasungkawa kami. Anggota senior itu menatap Tetua Agung dan berkata, lalu merendahkan suaranya, hanya cukup keras untuk didengar Lin Chengyang, pihak patriark pasti hampir tamat. Setelah kita mendapatkan binatang roh itu, keluarga Yun akan menjadi sasaran empuk kita. Yun Qingyan, kau memenangkan pertandingan ini. Tambang besi perak hitam keluarga Lin kita akan menjadi milik keluarga Yunmu mulai sekarang. Namun, pedang Frost ungu di tanganmu tidak termasuk dalam taruhan, bukankah seharusnya dikembalikan? Lin Chengyang menatap Yun Qingyan, nadanya terdengar tidak terlalu percaya diri. Keluarga Yun dan Lin kini telah benar-benar hancur. Jika Yun Qingyan tidak mengembalikan pedang es ungu, mereka tidak akan bisa berbuat apa-apa padanya. Apa otak Lin Chengyang tersangkut di pintu? Dia masih bermimpi mendapatkan kembali pedang Frost ungu. Tepat sekali, nilai pedang Frost ungu lebih mahal daripada gabungan tambang besi perak hitam dan kebun herbal roh. Sekarang pedang itu ada di tangan kita, bagaimana mungkin ada alasan untuk mengembalikannya? Orang-orang keluarga Yun tak kuasa menahan cibiran mendengar kata-kata itu. Ini adalah sepotong daging gemuk yang diantarkan ke depan pintu mereka, mengembalikannya akan membuat mereka bodoh. Kau pikir kau bisa mendapatkan kembali pedang Frost ungu hanya dengan satu kalimat yang mengatakan pedang itu bukan bagian dari taruhan? Apa kau pikir itu mungkin? Yun Qingyan menatap Lin Chengyang dengan sinis. Lalu apa yang kamu inginkan? Pil tingkat raja tingkat rendah, ditambah 100.000 tael perak. Kata Yun Qingyan tanpa berpikir. Tuan Muda, tidak, teriak seluruh keluarga Yun. Tuan Muda, untuk artefak dan pil dengan kualitas yang sama, harga artefak setidaknya 10 kali lipat harga pil. Harga pedang es ungu, jika dijual di pasar gelap, bisa mencapai setidaknya 10 juta tael perak, dan permintaannya masih tinggi. Sedangkan untuk pil tingkat raja kualitas rendah, harganya hanya 1 juta tael perak, dan bahkan dengan tambahan 100.000 tael, harganya hanya 1.100.000 tael. Yun Qingyan, benar sekali. Janji seorang pria sejati adalah janjinya, kau tak bisa mengingkarinya. Lin Chengyang langsung angkat bicara, lalu, sambil menahan kegembiraannya, ia segera mengeluarkan pil yang mengeluarkan aroma obat yang kuat. Kalian semua cuma berdiri di sini. Cepat kumpulkan 100.000 tael. Lin Chengyang lalu menoleh ke arah keluarganya dan berkata, kita akan segera mengumpulkannya. Sekitar selusin orang dari keluarga Lin mengumpulkan 100.000 tael dalam waktu kurang dari setengah menit, meskipun semuanya dalam bentuk uang kertas perak. Yun Qingyan, ini pil tingkat rendah tingkat raja, dan ini 100.000 tael perak. Lin Chengyang segera menyerahkan pil dan uang kertas perak itu kepada Yun Qingyan, lalu mengambil pedang Frost ungu dari tangannya. Hahaha, pedang es ungu akhirnya kembali. Lin Chengyang tak kuasa menahan tawa gembira. Kegembiraan itu seperti menemukan kembali sesuatu yang hilang. Dalam hatinya, nilai pedang es ungu bahkan melampaui nilai milik mendiang putranya, Lin Beihua. Apakah ini ilusi? Yun Qingyan sebenarnya setuju untuk membiarkan Lin Chengyang menukar pedang Frost ungu, yang bernilai lebih dari 10 juta tael perak, dengan pil tingkat raja tingkat rendah dan 100.000 tael perak. Apakah Yun Qingyan salah minum obat? Kerumunan orang di sekitar alun-alun itu semua menyaksikan pemandangan ini dengan tak percaya. Bukan hanya orang luar, bahkan anggota keluarga Yun pun bingung. Bahkan orang bodoh pun tahu bahwa kesepakatan ini tidak sepadan, tetapi Yun Qingyan tetap melakukan pertukaran.
Tuan muda, bagaimana mungkin Anda begitu mudah membiarkan Lin Chengyang menukar pedang es ungu kembali? Semua anggota keluarga Yun memandang Yun Qingyan. Mereka tidak berani menyalahkannya, hanya menunjukkan ekspresi ingin menangis tetapi tidak ada air mata. Itu hanya besi tua, apalagi ditukar, bagaimana kalau aku kembalikan saja? Yun Qingyan mengangkat bahu, bersikap acuh tak acuh. Besi tua, hahaha. Lin Chengyang tertawa terbahak-bahak lagi setelah mendengar ini. Pada saat ini, kesuraman kematian putranya tersapu. Yun Qingyan, apa kalian bodoh atau apa? Kalian bahkan bisa menyebut artefak tingkat raja tingkat rendah sebagai besi tua. Entah itu besi tua atau bukan, kenapa kau tidak melihatnya lebih dekat? Yun Qingyan mencibir, lalu berjalan turun dari arena. Retakan. Begitu Yun Qingyan melangkah keluar arena, ia mendengar suara logam pecah di belakangnya. Itu adalah suara pedang Frost ungu yang patah. Pedang Frost ungu hanyalah artefak tingkat raja tingkat rendah, tetapi kekuatan yang dilepaskan oleh pedang Yun Qingyan saat ia membunuh Lin Beihua bahkan melampaui artefak tingkat raja tingkat tinggi. Dengan kata lain, serangan pedang Yun Qingyan merupakan ayunan yang kelebihan beban. Itu melampaui batas daya tahan pedang Frost ungu. Lebih tepatnya, Yun Qingyan melepaskan 200%, atau bahkan 300% atau lebih, kekuatan pedang Frost ungu. Setelah serangan pedang itu, akan sulit bagi pedang Frost ungu untuk tidak terbuang sia-sia. Tentu saja, serangan pedang ini juga disengaja oleh Yun Qingyan. Tak lama setelah ia mendapatkan pedang embun beku ungu, sarung pedang pembunuh langit telah melahap semua spiritualitasnya. Bahkan jika Yun Qingyan tidak melancarkan serangan pedang itu, pedang Frost ungu pasti sudah menjadi potongan logam bekas dalam waktu dekat. Menggunakan sepotong besi tua untuk ditukar dengan pil tingkat raja bermutu rendah yang bernilai lebih dari 1 juta, dan 100.000 tael perak, bisnis ini tidak hanya menguntungkan, tetapi sangat menguntungkan. Pedang ungu, pedang es ungu hancur. Melihat pemandangan ini, semua orang di alun-alun tercengang. Bab 25, beri aku penjelasan. Tidak heran Lin Chengyang bisa menukar pedang Frost ungu dengan mudah, pedang itu benar-benar berubah menjadi besi tua. Tapi ada satu hal yang tidak ku mengerti, pedang Frost ungu, bagaimanapun juga, adalah harta sihir tingkat raja tingkat rendah. Bagaimana Yun Qingyan bisa menghancurkannya? Hehe, apa kau lupa pedang itu tadi? Apa kau pikir itu keributan yang bisa ditimbulkan oleh harta sihir tingkat raja tingkat rendah? Kalau tidak salah, Yun Qingyan terlalu memaksakan kekuatan pedang Frost ungu, menyebabkannya hancur setelah satu serangan itu. Ini seperti orang biasa yang biasanya hanya bisa mengangkat beban seberat 200 pon. Jika mereka mengangkat beban 400, atau 600 pon dengan paksa, itu akan menyebabkan ketegangan otot, atau bahkan kerusakan yang tidak dapat diperbaiki pada tubuh. Contoh lain, sebuah kereta hanya bisa membawa barang seberat 1000 pon. Jika Anda memaksakan 10.000 pon barang di atasnya, kereta itu bisa ambruk di tempat bahkan sebelum bergerak. Dengan logika yang sama, pedang Frost ungu terlalu dikerahkan oleh Yun Qingyan, yang secara alami menyebabkan kehancurannya. Harus diakui, kelicikan Yun Qingyan sungguh mendalam. Setelah menghancurkan pedang Frost ungu secara pribadi, dia kemudian menggunakannya untuk ditukar dengan ramuan tingkat raja tingkat rendah dan 100.000 tael perak. Lin Chengyang mungkin merasa ingin mati, dia sangat ingin mendapatkan kembali pedang Frost ungu tadi. Yun Qingyan, suara serak Lin Chengyang terdengar, urat-uratnya menonjol di sekujur tubuhnya, tatapannya hampir menyemburkan api saat dia menatap punggung Yun Qingyan. Tiba-tiba, dengan bunyi, puff, Lin Chengyang meludahkan seteguk besar darah dan pingsan karena marah. Ramuan yang baru saja ia ambil disebut pil peningkat Qi, versi terbaru dari pil pengumpul Qi. Satu-satunya harapannya untuk naik dari alam bintang tahap ke-9 ke alam bulan seumur hidupnya adalah pil peningkat Qi ini. Namun, dia telah menggunakan pil peningkat Qi, ditambah 100.000 tael perak, untuk ditukar dengan sepotong besi tua. Dia sudah pingsan karena marah. Yun Qingyan melirik Lin Chengyang dengan acuh, lalu menatap langit dan berkata, melihat waktu, masa itu seharusnya sudah berakhir sekarang. Sisi itu, semua orang di keluarga Lin gemetar, bahkan lupa untuk membantu Lin Chengyang yang tidak sadarkan diri, menatap Yun Qingyan dengan ekspresi terkejut, kamu sudah tahu. Ya Ner, apa yang kamu bicarakan? Yun Han dan yang lainnya berjalan mendekat, tampak bingung setelah mendengar ini. Paman tidak penasaran kenapa Lin Bo belum muncul. Bukannya dia sok tahu, tapi karena dia pergi ke kebun herbal spiritual keluarga kita. Yun Qingyan menatap pamannya dan berkata, kalau Lin Bo, itu nama kepala keluarga Lin. Apa yang dia lakukan di kebun herbal spiritual kita? Yun Han masih tidak mengerti. Secara paksa menduduki kebun tanaman herbal spiritual. Jelas mustahil, karena kebun ramuan spiritual keluarga Yun dan tambang besi perak hitam milik keluarga Lin dilindungi oleh pemerintahan resmi dinasti Tianyuan. Lin Bo pasti sudah gila jika ingin merebut paksa kebun ramuan spiritual itu. Untuk seekor binatang roh.
Yun Qingyan mengangkat bahu, lalu menceritakan apa yang terjadi di kebun ramuan spiritual, menemukan seekor binatang roh, Yun Hao bersekongkol dengan keluarga Lin, dan seterusnya. Apa? Seekor binatang roh tersesat ke dalam kebun herbal spiritual. Yun Hao punya ambisi yang liar, bahkan mengkhianati keluarga dan bersekongkol dengan orang-orang seperti anjing dari keluarga Lin. Pantas saja Lin Beihua tiba-tiba mengusulkan untuk menggunakan kebun herbal spiritual sebagai taruhan untuk bertarung dengan tuan muda, itu semua demi binatang buas yang tersesat di kebun herbal spiritual. Untungnya, tuan muda memiliki pandangan jauh ke depan dan pergi ke kebun herbal spiritual, sehingga rencana jahat keluarga Lin dapat digagalkan. Tapi tuan muda, bagaimana keadaan binatang roh itu sekarang? Tatapan semua anggota keluarga Yun tertuju pada Yun Qingyan. Aku sudah menaklukkannya, kata Yun Qingyan, tetapi dari awal hingga akhir, dia hanya menyebutnya sebagai binatang roh, tidak menyebutkan roh kekacauan. Napas semua anggota keluarga Yun menjadi berat. Seekor binatang roh, sungguh harta yang tak ternilai harganya. Dari segi nilai, semua properti dari 3 kekuatan utama kota Tianyu mungkin bahkan tidak cukup untuk membeli satu kaki binatang roh. Bahkan jika kita melihat seluruh dinasti Tianyuan, hanya beberapa kekuatan besar teratas yang mungkin memiliki binatang roh. Misalnya, keluarga kekaisaran dinasti Tianyuan. Apakah tidak ada kerusakan pada kebun herbal spiritual? Tanya anggota keluarga Yun lagi, tampak gugup. Jangan khawatir, aku sudah mempersiapkan diri dengan baik. Kebun herbal spiritual pasti punya kejutan yang menanti mereka. Senyum dingin tersungging di mata Yun Qingyan. Alasan duelnya dengan Lin Beihua tertunda, selain karena ia menghabiskan waktu membantu Yun Xuan memperbaiki lautan spiritualnya, juga karena ia yang mengatur masalah ini. Buk, buk, buk. Di kejauhan alun-alun, tiba-tiba terdengar suara derap kaki kuda yang dahsyat, seekor kuda raksasa, sebesar lembu dan seluruhnya berwarna merah darah, tengah berlari kencang mendekat. Itu adalah kuda surai darah, yang mampu menempuh jarak 5.000 li dalam sehari. Penatua Agung, apakah Tuan Muda Beihua menang? Pemilik kuda surai darah itu belum tiba, tetapi suaranya sudah terdengar. Begitu, melihat Tetua Agung terbaring tak sadarkan diri, pria parubaya di atas kuda itu mendesah. Jelas, mereka telah kalah dalam pertarungan ini. Kalian berdua, angkat Tetua Agung. Meskipun pria parubaya itu sedang memberi instruksi, tatapannya tertuju pada Yun Qingyan. Kita akan bertemu lagi. Tuan muda kita akan kembali sebulan lagi. Kita akan bertanding lagi nanti. Setelah mengatakan ini, pria parubaya itu dan seluruh keluarga Lin meninggalkan Tianyu Plaza. Yaner, apa maksud Lin Zan? Dari nadanya, sepertinya mereka menderita kerugian besar di tangan kita. Begitu keluarga Lin pergi, Paman Yun Han bertanya dengan penuh semangat. Lin Zan adalah nama pria parubaya yang menunggangi kuda surai darah, dan dia merupakan orang kepercayaan Lin Bo, kepala keluarga Lin. Kupikir mereka akan musnah total. Ternyata selain pria parubaya ini, Lin Bo juga selamat. Jawab Yun Qingyan mengelak. Paman, ayo kita kembali juga, kata Yun Qingyan, lalu berbalik dan pergi. Keluarga Yun, Balai Desa. Yun Han dan putranya, sekelompok pejabat tinggi yang baru dipromosikan, dan Tetua Agung semuanya duduk di meja dewan persegi panjang. Yun Qingyan duduk di ujung meja, satu tangannya diletakkan dengan santai di atas meja, jari-jarinya mengetuk-ngetuk meja dengan suara, gedebuk, gemebuk, gemebuk, seperti sedang memainkan piano. Tetua Agung, karena Lin Bo selamat, bukankah seharusnya kau memberiku penjelasan? Meskipun suara Yun Qingyan tenang, suaranya seperti bom kedalaman, meledak di hati para pejabat tinggi yang baru dipromosikan. Yun Qingyan sedang menanyai Tetua Agung.